Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan pada kesempatan ini mengisahkan kepada kita tentang percakapan dengan Nikodemus ya. Setidaknya ada 2 poin penting yang ditampilkan di sana. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan Nikodemus. Kalau kita membaca keseluruhan bacaan ini ya, Guru, bagaimana caranya supaya orang itu masuk dalam kerajaan Allah atau bisa memperoleh ini? Sebab tidak ada, jika bagaimana caranya orang bisa dilahirkan, bagaimana orang bisa masuk dalam kerajaan surga? Tapi jawaban Yesus itu kalau orang itu dilahirkan kembali. Lalu Yesus berbicara 2 hal. Yang pertama di sini adalah hidup kekal. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan percaya. Jadi hidup kekal itu adalah hidup di mana orang hidup bersama dengan Allah. Atau hidup kekal itu adalah sebuah hidup disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk masuk, tetapi karena kebebasan manusia yang tentunya di sini dihargai oleh Allah, atau kehendak bebas manusia dihargai oleh Allah, dengan demikian ya keputusan untuk masuk ke dalamnya itu tetap juga dari pihak manusia. Allah menyediakan hidup yang kekal itu melalui salibnya. Sekarang posisinya itu adalah tergantung pada manusia. Apakah manusia berkenan untuk masuk ke dalamnya, itu semua adalah tergantung pada manusia. Tetapi yang jelas bahwa Allah melalui salibnya sudah menyediakan ruang kehidupan kekal, ruang keselamatan itu untuk manusia. Dan bagian kedua kita berbicara tentang percaya. Jadi penginjil Yohanes itu ketika dia berbicara tentang konteks percaya ini, dia berbicara tentang Yesus yang dimana tadi dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi salah satu poin untuk memperoleh hidup yang kekal tadi itu adalah percaya.
Jadi manusia yang ingin masuk dalam hidup yang kekal, meskipun dia mempunyai kehendak bebas, dia pertama-tama itu harus percaya kepada Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau dia percaya, berarti itu artinya bahwa dia menerima Yesus. Dia akan datang kepada terang, dikatakan Yohanes ya. Dia akan datang kepada terang. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Itu dia bilang. Lalu kemudian terang telah datang ke dalam dunia. Barang siapa yang percaya kepada terang itu, yang percaya kepadanya, maka dia akan datang kepada terang itu. Dengan demikian bahwa ketika mereka menerima Yesus, tentu di sana bahwa orang-orang itu atau setiap umat beriman mempunyai bekal dalam perjalanannya, yaitu ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya sudah disampaikan melalui gerejanya ya, tentang kebaikan. Bicara tentang kebaikan ya banyak hal ya, mengasihi sesama, mengampuni sesama, ya lalu kemudian berbagi dan sebagainya. Semuanya itu setidaknya sudah disampaikan oleh Yesus melalui ajarannya. Orang yang percaya tadi itu ya memegang itu dan mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata. Mengasihi sesama ya, mengasihi sesama siapa saja dia. Mengasihi di sini mungkin lebih praktisnya adalah ya kita berbagi ya, kita melihat sesama itu sebagai saudara dalam Allah ya. Kita diciptakan dari Allah dan sumber kita adalah Allah sendiri, dan dia sudah mengasihi kita, maka yang perlu kita lakukan adalah mengasihi semua dengan cara-cara kita masing-masing. Dan juga mengampuni ya, tentu poin penting juga di sini bahwa Allah pertama-tama tidak pernah menginginkan manusia untuk saling bermusuhan, tapi Allah selalu menghendaki agar setiap manusia itu hidup berdampingan, hidup berdamai satu sama lain. Dan di sini pun secara nyata ditujukan oleh Tuhan sendiri dari atas salib ya, bagaimana pengampunan itu harus terjadi. Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan tidak hanya berhenti di situ, dia juga mengajarkan harus berbagi dengan sesama ya. Berbagi dalam arti di sini ya, kalau kita punya, berikanlah kepada yang membutuhkan. Kalau kita ada sesuatu yang lebih, berikanlah kepada mereka yang menderita, yang meminta dan sebagainya ya, melalui ya tempat-tempat yang disediakan oleh gereja kita masing-masing ya, sebagai dana sosial atau apalah namanya itu ya. Itulah uluran tangan kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, itulah sekiranya poin-poin penting yang mau disampaikan untuk kita ya, bahwa hidup kekal dan percaya itu adalah dua hal yang berjalan bersama. Hidup kekal itu sudah ada untuk kita, disediakan oleh Tuhan sendiri untuk semua. Percaya itu sesuatu yang poin penting bagi manusia untuk bisa memperoleh hidup kekal itu. Percaya yang terungkap dalam itu tadi ya, mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh gereja ya, atau diajarkan oleh Yesus, dan sekarang melalui gerejanya kepada kita semua, mengasihi, mengampuni, berbagi dan sebagainya. Kalau itu berjalan, itu artinya bahwa kita tidak hanya berhenti percaya pada hidup kekal, tapi kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan untuk bisa sampai sepenuhnya pada kehidupan yang kekal itu. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, memang terkadang dalam hidup ini ya, sulit bagi kita untuk percaya dengan sepenuh hati karena kesibukan atau karena mungkin kita mengejar karir, ambisi kita ya, sehingga mungkin saja untuk sepenuhnya percaya itu mungkin kurang, dalam arti kita hanya percaya bahwa Tuhan itu ada tapi tidak ke gereja. Itu juga tidak bagus. Percaya ke gereja juga penting, sebab sakramen Ekaristi itu adalah tubuh dan darah Kristus yang nyata ya, yang dikorbankan untuk kita, dan
setidaknya menjadi poin penting bagi kita untuk kita terima sebagai bentuk kesadaran iman kita akan persatuan dengan Kristus itu ya. Dan untuk praktek keluarnya karir tadi itu hanyalah sebagai ladang kita bekerja, di mana di sana kita mempraktekkan kebijakan-kebijakan Kristiani ya, kebijakan-kebijakan Kristus tadi. Bapak Ibu saudara-saudari, kita kasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.